Apa nasihat Ustadz bagi orang tua yang masih memondokkan anaknya di tempat yang berijazah dan tidak mau memondokkan anaknya kecuali di pondok yang berijazah? Tujuan akhirnya agar si anak dunianya dapat, akhiratnya dapat. Masya Allah. Yang pertama, barakallahu fikum, tolong dipahami baik-baik bahwasanya kita sama sekali tidak mengingkari ijazah. Kita tidak mengingkari ijazah. Paham ya? Ijazah itu kan apa ya kan? Rapot untuk mengetahui hasil belajarnya anaknya antum. Apa ini? Ijazah kata. Kita pada asasnya tidak mengingkari yang namanya ijazah. Yang kita ingkari ialah cara-cara yang melanggar syar'i dalam rangka untuk meraih ijazah. Difahami ya, Pak? Kok diem? Paham ini? Kalau seandainya, dan insya Allah diupayakan ya, ketika ada ma'had salafi, markis salafi, tarbiyah salafiyah, mengadakan lembaga pendidikan dengan jenjang-jenjangnya, memberikan ijazah kepada anak-anak didiknya, dan tidak ada unsur mungkar padanya, nggak ada unsur mukhalafah syariah padanya, pada yang diajarkan dan pada jenjang berikutnya yang dituju oleh sang anak dengan itu ijazah, dikasih, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada yang mengingkari. Paham ya, Man? Kok diem? Tingkat TK-nya antum berijazah, syaratnya harus naik ke MI-nya antum berijazah, syaratnya harus naik ke mutawasithahnya antum yang juga berijazah, syaratnya lagi harus naik ke SMA-nya antum yang berijazah. Langsung lewat, tembus Jamiah Islamiyah dan segala macam dari tempat-tempatnya para ulama kita. Dan ketika antum menempuh ke arah sana, tidak ada mukhalafah syariah, tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Bismillah. Kita nggak mengingkari ya, Pak. Bismillah. Tahu bismillah ya. Ya Allah, tawakal, kita jalani ya. Tapi ketika melangkah ke sana, harus menerjang keharaman agama, menerjang perkara-perkara prinsip, menerjang perkara-perkara akidah, la wa alfula. Tidak akan mungkin baik sebuah tarbiyah ketika melanggar syariat. Ciri khasnya tarbiyah salafiyah itu tarbiyah yang murni, yang bersih dari semua penyimpangan-penyimpangan, dari semua penyelisihan-penyelisihan, dari semua kemungkaran-kemungkaran. Paham tuh? Paham ya? Insyaallah diusahakan, tidak tahu kapan jadinya ya, Pak. Insyaallah diupayakan nanti mahat-mahatnya Ahlussunnah Salafiyin bisa mengeluarkan ijazah yang resmi tanpa ada mukhalafah syariah. Tanpa ada mukhalafah syar'i. Itu syarat. Baik. Adapun kalau kondisinya adalah sekolah-sekolah, tempat-tempat yang berijazah tadi itu, tempat-tempatnya orang yang menyimpang, atau tempat-tempatnya pendidikan duniawi, apalagi sekuler dan segala macamnya, maka tidak mungkin. Saya menasihatkan kepada antum sekalian untuk tidak mengorbankan agama anak kalian, akidah anak kalian, manhaj anak kalian, akhlak anak kalian dengan semata-mata tujuan ijazah yang ujung-ujungnya duniawi tujuan Anda. Paham ya, kawan? Paham ini? Sekali tidak mengingkari ijazah. Tadi kalau dengan melanggar syarat jangan. Jujur, antum jawab. Apa tujuan inti dan tujuan sebenarnya antum begitu ngotot naruh anak-anak antum di sekolah-sekolah yang berijazah walaupun banyak pelanggaran syariatnya? Jawab dengan jujur. Apa jawabannya ya, Pak? Yang jujur jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya gak bisa.
melanggar syariat. Padahal ada pelanggaran-pelanggaran yang ada, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Bagaimana mungkin dapat akhiratnya? Dan yang paling dominan niatan duniawi, ya Pak ya? Iya, dunia dan dunia. Khawatir anaknya nanti tidak bisa makan timun. Yang mau kiri nih. Khawatir anaknya nggak bisa makan, nggak bisa hidup, anaknya kere, anaknya miskin. Ya Pak ya, jujur ngaku. Itu mereka inginkan. Yang mendominasi itu orientasi duniawi, niatan-niatan duniawi. Padahal belajar ilmu agama bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Supaya kita memahami ilmu agama yang benar, mengerti ibadah yang benar, kita amalkan. Supaya menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya, yang beribadah kepada Allah, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju akhirat. Itu niatannya. Islam mengecam, Rasul mengecam dengan kecaman yang sangat keras orang-orang yang mempelajari agama dengan tujuan-tujuan duniawi. Hati-hati ya. Yang berikutnya, antum harus paham yang namanya al-arzaqu maqsumah, yang namanya rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin berubah dengan ijazah kamu. Tidak akan mungkin dikurangi dengan tanpa ijazah kamu. Tidak akan bertambah ruah dengan ijazah yang kamu miliki. Al-arzaqu maqsumah. Ini sudah terkait dengan perkara yang terkait dengan perbuatannya Allah Azza wa Jal. Sudah tercatat semenjak kamu di perut ibumu, ditulis rezekinya. Ini orang bahagia atau tidak, ajalnya dan segala macamnya. Sudah tertulis, nih bayi kaya, nih bayi sedang kayanya, semi kaya, kere, semi kere, sangat kere. Sudah ada semuanya itu. Ya Pak ya? Kok diem? Iya. Antum kerja 40 jam sehari, ya segitu rezekinya antum. Saya tambahi berapa ini Pak? Saya tambahi banyak ini Pak. 16 jam. Segitu. Antum mencari maisha pagi sampai siang, itu rezekinya antum. Sudah. Itu semua terkait dengan perbuatannya Allah Azza wa Jalla, tidak terkait dengan perbuatannya antum. Antum diminta ikhtiar semampu yang antum bisa dengan cara yang halal, untuk perkara yang halal, selesai. Jangan perkara yang haram. Yang berikutnya lagi ya ikhwan, terkait dengan masa depan anak kamu yang sudah pasti rezekinya itu. Kamu tidak tahu bagaimana nanti nasibnya anakmu. Apakah jadi orang yang kaya, orang yang miskin, kamu nggak tahu. Sekarang kamunya berlimpah harta, kaya raya, belum tentu nanti anak kamu tuh orang yang kaya raya, mungkin juga miskin, jatuh miskin, hartanya kamu habis, dihabiskan sama anak kamu, melarat. Mungkin kita nggak tahu bagaimana nanti anak kamu nanti. Sekarang ini kamu miskin, mungkin nanti anak kamu jadi orang yang mampu, yang kaya raya, nggak kayak bapaknya. Mungkin kita nggak tahu. Yang pertama, rezeki sudah dibagi-bagi, nggak mungkin nambah, nggak mungkin kurang. Yang kedua, masa depan dunia kita nggak tahu. Apa? Spekulasi. Dalam keadaan mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran-pelanggaran syariatnya pasti ini mungkar, ini mungkar, ini mungkar, ini mungkar, ini mukhalafah, ini mukhalafah. Sudah pasti kemungkarannya. Orang tua yang berakal sehat tidak akan mungkin menerjang sesuatu yang pasti mungkar untuk sesuatu yang belum jelas keadaannya. Paham ya? Tolong camkan baik. Yang berikutnya, justru barakallahu fikum, urusan duniawiyah anakmu, kemaslahatan duniawiyah anak kamu, istrinya kamu, itu semuanya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengurusnya, Allah yang akan memberikannya, dijaga ketika engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, dan anak-anak kamu itu saleh. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu
tujahak. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Mana menjaga Allah? Jaga agamanya, jaga syariatnya, jaga perintahnya kamu kerjakan, jaga larangannya kamu tinggalkan. Takwa kepada Allah. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Menjaga kamu, menjaga harta kamu, menjaga istri kamu, menjaga anak kamu, menjaga dunianya kamu, bahkan menjaga agamanya kamu. Dengan engkau menjaga Allah. Justru dengan ilmu din ini, dengan manhaj yang sahih ini, dengan akidah yang sahih ini, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada mukhalafah syar'iyyah, inilah letak kebahagiaan kita. Dunia dapat, akhirat dapat, pasti itu janji dari Rasulullah SAW. Paham ya, Bang? Antum jangan salah, antum jangan termakan oleh berbagai macam tipu daya syaitan untuk menyimpangkan antum dari jalan yang benar. Apa yang sudah kamu tempuh selama ini dengan Anda taklim, mengkaji agama Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajari anak-anak antum tarbiyah sahihah, ilmu agama yang benar, mengajari akidah mereka yang baik, iman yang kuat, akhlak, adab dan segala macamnya, itulah langkah ikhtiar yang syar'i untuk menggapai dunia akhirat. Ini caranya. Bukan dengan cara-cara yang seperti yang disebutkan. Paham ya, Bang? Saya mau tanya sama antum. Dulu para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in punya ijazah dengan makna yang sekarang ini antum kejar itu. Punya ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, ada kan? Apakah mereka kira-kira semua mati gitu? Ya, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Para tabi'in, atau tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para imam mereka punya ijazah, tapi ijazah ilmiah dari guru-guru mereka, tidak ada mukhalafah syar'iyyah sedikit pun. Ijazah untuk meriwayatkan sebuah kitab, sebuah hadis, ijazah namanya, tapi syar'i. Tapi tidak dengan ijazah yang atau maksud tadi itu. Nyatanya mereka orang yang mulia, harum namanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat, agamanya dapat. Barakallahu. Hadahu. Para immatuna, para ulama sekarang ini ya. Hanya juga di antara mereka yang tidak berijazah. Ada juga yang berijazah tanpa melanggar syariat. Tanpa melanggar syariat. Ketika para ulama-ulama kita berijazah, apakah mereka menunjukkan ijazahnya? S1 nih, S2 nih, S3 nih? La, ilmu yang mereka tonjolkan. Syekh Rabi' doktor. Syekh Abdul Abad doktor. Masya kita banyak doktor. Dakatirah. Tapi itu semuanya sekedar tahapan-tahapan ilmu. Enggak ada mukhalafah syar'iyyah padanya. Yang mereka tonjolkan ilmunya, yang mereka tonjolkan manhajnya, akidahnya. Bahagia. Barakallahu fikum. Seperti ini yang tercontoh ya, ikhwan. Dan inilah jalan yang lurus, yang benar untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, bahkan anak-anak keturunan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan terlena oleh bisikan-bisikan iblis dalam bab yang semacam ini untuk menyimpangkan antum sekalian dari siratal mustaqim. Saya kira cukup sekian ya kan. Jam 3:08, sebentar lagi masuk waktu asar. Saya mohon maaf tidak bisa meneruskan. Saya harus segera menuju ke kendaraan untuk melanjutkan pulang ya. Nah, ngoten nggih. Saya kira cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.